Yesaya 9 ayat yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kita bersyukur untuk kesetiaan Tuhan yang terus-menerus menyertai setiap umatnya. Tidak dibiarkan umatnya mengalami kegelapan. Ada terang yang muncul dan bercahaya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini kita bisa bersama-sama beribadah. Kita memasuki masa Advent dan biarlah ibadah hari ini sungguh mendatangkan berkat bagi setiap kita. Mari kita mengambil waktu untuk tenang sejenak di hadapan Tuhan dan biarlah Roh Kudus boleh bekerja di dalam hati setiap kita. Mari kita bersatu teduh. Mari kita bangkit berdiri, dengarlah panggilan beribadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Berdiri, mari kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Allah hadir di tengah-tengah kita. Kita bersuka cita karena Dia melawat saudara dan saya. Kita bersyukur karena Dia ada di tengah-tengah kita untuk menerima pujian dan sembah kita. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu. Mari nyanyikan dari hatimu. Ku ada
Kabar baik buat semua orang. Wartakan pada dunia bulan Desember ini sukacita Yesus lahir, telah lahir Yesus menebus juru selamat kita. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, begitu baik, begitu berkuasa di dalam kehidupan setiap kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan ketika kami boleh hadir di rumah Tuhan pada saat ini. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami hanya bisa berkata terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan ketika kami datang ke rumah-Mu, kami memiliki hati yang sungguh tertuju kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk setiap kami, biar kami boleh memuliakan Tuhan. Berkati Tuhan untuk setiap kami, sehingga hati kami ya Tuhan boleh condong untuk menyembah Tuhan. Kami berdoa biar ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkenanlah atas segala puji-pujian dan hormat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Kita mau bersuka cita. Puji nama Tuhan. Lagu ini kita semua sudah tahu. Tema kita hari ini kasih ajaib. Kasih Allah tidak berkesudahan. Selalu baru tiap pagi. Mari dengan nyanyi sukacita kita mau menyanyikan lagu ini. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi.
keluar dari bangku kita yuk. Kita sapa satu dengan yang lainnya. Beri senyum yang terbaik. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Bulan Desember kita merayakan kasih Tuhan. Yesus lahir buat saudara dan saya. Haleluya. Hai, siapkan di gunung, di bukit dan di menuju. Hai, siapkan di gunung, lahirnya masih diteruskan saudara. Hai, siapkan di gunung, di bukit dan di menuju. Hai, siapkan di gunung, lahirnya masih. Hai, siapkan. Hai, siapkan di gunung, di bukit dan di menuju. Hai, siapkan di gunung, lahirnya masih. Hai, siapkan. Hai, siapkan di gunung, di bukit dan di menuju. Hai, siapkan di gunung, lahirnya masih. Di waktu gembala menjaga dombanya. Ingat cerita Natal. Amin. Siapkan di gunung, di bukit dan di menuju. Siapkan di gunung, lahirnya masih. Ingat gembala. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga gembira Kisah Natal sangat indah saudara. Selamat dunia. Siapkan di gunung, di bukit dan di menuju. Siapkan di gunung, lahirnya masih. Siapkan di gunung, di bukit dan di menuju. Hai, siapkan di gunung, lahirnya masih. Hai, siapkan di gunung, di bukit dan di menuju. Hai, siapkan di gunung, lahirnya masih. Lahirnya masih. Puji nama Tuhan, silakan duduk jemaat sekalian. Biar apa yang sudah kita nyanyikan tadi, cerita tentang Natal, gak cuma sampai di sini saja dan hilang waktu kita keluar, tapi kita boleh wartakan kemanapun kita pergi. Amin saudara. Ada amin? Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus lahir buat saudara dan saya. Kadang-kadang kita take it for granted. Memang sudah mestinya. Tapi kalau sampai Dia berikan nyawanya, tidak ada lain yang bisa membayar dosa kita.
selain pengorbanannya di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Terima kasih Tuhan. Engkau mati buat kami Tuhan. Gak bisa gak layak, tapi Engkau datang dan mati buat kami. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Hanya jemaat nyanyikan, biar telingamu bisa mendengar apa yang kau katakan. Sudah cukup kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sudah memberikan segalanya, nyawanya buat saudara dan saya. Mari kita merenungkan, kenapa kita masih bersusah hati? Kenapa rasanya segalanya gak cukup? Kenapa saya masih komplain? Kenapa saya masih ragu? Kita diberikan kesempatan untuk membawa semua beban kita saat ini. Mari saudara katakan bebanmu. Semuanya sudah cukup. Semuanya sudah tuntas. Minta tolong kepada Tuhan untuk kita bisa tetap percaya bahwa di dalam segala apa yang kita alami, semuanya sepengetahuan Dia. Ada jalan keluar di dalam Tuhan. Kasih Allah yang ajaib dan besar. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ku perlu Engkau Tuhan di setiap waktu. Ku perlu Engkau Tuhan di sepanjang jalanku. Engkaulah harapanku, tempat aku mengadu, ku curahkan isi hatiku. Ku perlu Engkau Tuhan di setiap waktu. Ku perlu Engkau Tuhan. Bawa bebanmu kepadanya. Ada jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Tempat aku mengadu, ku curahkan isi hatiku.
Mari kita satu dalam doa. Seperti pujian ini ya Tuhan, kami memerlukan Engkau. Dimanapun kami berada, apapun kondisi kami ya Tuhan, kami membutuhkan Tuhan. Dan kami membutuhkan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kami, ya Tuhan kami butuh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan itu sebabnya ya Tuhan, sebentar Tuhan akan berfirman bagi setiap kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami ya Tuhan umat-Mu. Tuhan boleh lembutkan hati setiap kami. Untuk kami boleh menjadi pendengar firman yang setia. Dan juga terlebih lagi kami menjadi pelaku firman yang setia di hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, baik kami yang mendengar firman-Mu dan juga hamba-Mu yang berbicara, Tuhan urapi, Tuhan pakai mulut bibirnya dengan kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Sehingga firman Tuhan boleh diterjemahkan dengan bahasa yang sederhana. Kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Kami berharap Bapak Ibu dalam keadaan yang baik dan sehat. Kita bersyukur untuk kebaktian onsite yang boleh dilakukan pada hari ini. Kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Saya membaca ayat pertama, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua, demikian kita bergantian hingga ayat yang ke-6. Yesaya 9, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan kesukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di bagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaan dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar dan juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Suatu hari, saudara, dahulu kala ada seorang petani miskin yang punya kuda hitam yang sangat gagah. Lalu kemudian ada seorang yang sangat kaya menghampiri petani miskin tersebut, menginginkan kuda hitam itu, lalu ingin berniat untuk membeli kuda hitam yang gagah itu, saudara. Nah saudara, ternyata si petani miskin ini menolaknya karena ini kuda hitam satu-satunya, kuda hitam kesayangannya. Jadi tidak dijual, not for sale, ya cuma satu-satunya kesayangan saya. Nah saudara, keesokan harinya sesuatu terjadi, ternyata kuda hitam kesayangannya itu kabur, saudara, keluar dan tidak balik lagi. Si petani miskin itu menyesal, aduh malang sekali nasibku, tahu gitu dijual kemarin sama orang kaya. Tetapi ya sudahlah, jalani aja kehidupan ini.
Nah saudara, kemudian beberapa hari kemudian ternyata kuda hitam itu pulang ke rumah membawa 5 ekor teman-teman yang lain saudara. Lalu kemudian syukurlah datang bahkan membawa teman-temannya. Indahnya hidup ini, si petani miskin itu bersyukur. Saking senangnya saudara-saudara, karena jumlah kudanya tadinya 1 kemudian menjadi 6, maka dia mengajari anaknya yang sudah remaja untuk naik kuda. Wah, ini kalau kudanya 1 saya doang yang naik. Karena berhubung ada 5 anak remaja yang sudah besar itu diajarinya naik kuda. Kamu harus bisa berkuda ya, cowok kok nggak bisa berkuda, ayo naik kuda ya. Nah suatu hari saudara terjadi sesuatu, anak yang naik kuda itu kemudian jatuh dan kemudian tulangnya patah di bagian kaki dan tangan. Aduh, tahu gitu gak diajarin naik kuda. Aduh, malang bener nasibku. Tapi gak apa-apa, inilah hidup, jalani saja. Lalu kemudian tidak berapa lama kemudian negara memberikan informasi, memberikan himbauan bahwa terjadi peperangan dan menuntut untuk setiap warganya, anak-anak usia 12 tahun ke atas ikut berperang, saudara. Lalu dia berkata bahwa waduh anak saya jangan-jangan juga disuruh ikut perang, tetapi dikasih syarat. Dengan syarat tubuhnya harus sehat dan tidak boleh ada tulang yang patah. Aduh syukurlah, syukurlah. Untung anak saya tulangnya patah. Ya, mau dilanjutin terus saudara. Saudara, antara penderitaan dan kebahagiaan, saudara saling berlomba, saling berperang satu dengan yang lain. Dan kisah tadi mengisahkan bahwa adanya saudara penderitaan jangan terlalu terpuruk karena ada kebahagiaan yang mengintip. Tunggu aja sebentar lagi, nanti ada kebahagiaan mengintip dan kamu akan lepas dari penderitaan itu. Lalu kalau senang, bahagia juga jangan terlalu senang. Kenapa? Karena suatu hari kelak ada kependeritaan itu akan mengintip. Was-was ya, mawas diri, jangan terlalu sombong, jangan terlalu senang. Jadi saudara ada penderitaan dan kebahagiaan itu saling berperang, saling menguasai satu dengan yang lain. Nah saudara sekilas kita melihat ini ajaran yang cukup baik. Tetapi ada bahaya dan ada kelemahannya. Yaitu saudara antara penderitaan dan kebahagiaan mana yang lebih kuat. Saudara mereka akan mengatakan bahwa ini terjadi sebuah keseimbangan. Tetapi puji Tuhan, saudara di dalam firman Tuhan, di dalam kekristenan tidak mengatakan hal seperti ini. Betul ada penderitaan, betul ada kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan sukacita itu harusnya lebih berkuasa daripada penderitaan. Harusnya terang itu akan menguasai kegelapan. Betul, masing-masing bisa saling mengintip satu dengan yang lain, tetapi jangan lupa suatu hari kelak kebahagiaan dan sinar yang terang itu akan bersinar sehingga kegelapan itu tidak lagi bisa menguasai. Itulah indahnya kekristenan. Nah saudara-saudara dengan paradigma seperti inilah, dengan konsep yang seperti inilah, mari kita melihat perikop yang kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-9 tadi. Saudara konteksnya, saudara sepanjang pasal 7, pasal 8, Yesaya menyampaikan berita penghukuman, penderitaan kepada bangsa Yehuda karena mereka tidak hidup menurut jalan Allah. Bahkan rajanya, saudara, menuruti hawa nafsu, tidak hidup di jalan yang benar, Raja Ahaz. Nah saudara oleh sebab itu, saudara, karena hidup mereka sangat rusak, sangat hancur seperti itu, Tuhan memberikan penghukuman, berita tentang penghukuman dan penderitaan kepada bangsa Yehuda. Raja Ahaz sangat jahat sekali, mempersembahkan anaknya sendiri menjadi persembahan korban untuk dewa. Lalu dia mengandalkan kekuatan dari bangsa lain, bukan mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Suruh ikut cara Tuhan, menolak. Dia ikut punya cara sendiri, tetapi bergantung pada bangsa lain atau bangsa Asyur pada saat itu. Nah saudara-saudara itu sebabnya bangsa Yehuda dinubuatkan akan mengalami kehancuran.
akan mengalami kegelapan, akan mengalami penderitaan. Kita lihat di dalam pasal yang ke-8 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Mereka akan lalu lalang di negeri itu melarat dan lapar, dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Saudara, ini kondisi yang sangat suram, sangat mengenaskan, sangat gelap. Inilah yang diberitakan kepada bangsa Yehuda pada saat itu, saudara. Tetapi, saudara, Allah kita Allah yang luar biasa. Ketika dia memberitakan penghukuman, selalu ada kasih setia dan anugerah yang mengintip. Di balik kesuraman, kegelapan yang menyekam, ada kebahagiaan besar, ada sukacita besar, ada pengharapan yang juga dinubuatkan. Kita lihat di ayat 23 pasal yang ke-8 dikatakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Tidak selamanya mereka mengalami seperti itu. Kemudian dilanjutkan ayat pertama, ayat yang kedua yang tadi kita sudah baca. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Ini janji Tuhan yang luar biasa, saudara. Tidak dibiarkan mereka selamanya mengalami kegelapan. Tidak dibiarkan mereka selamanya mengalami penderitaan. Tetapi ada sebuah janji yang luar biasa. Ada sukacita yang besar. Ada kebahagiaan yang besar. Yang nantinya akan mengalahkan kegelapan itu. Di mana terang itu akan terus bersinar, saudara. Pertanyaannya, gimana cara Tuhan mewujudkan sukacita dan kebahagiaan yang besar itu? Gimana caranya? Tiba-tiba dimunculkan terang, saudara, ada cara yang luar biasa indahnya atau cara yang ajaib. Dikatakan ayat yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ya, kita tahu dan familiar sekali dengan ayat ini, bukan? Inilah yang dapat menjawab kegelapan di mana Sang Putra Yesus Kristus itu, Sang Mesias itu yang harus dilahirkan untuk menjawab kegelapan dan akan menjadi terang dunia yang terus bersinar menyinari mereka yang sedang di dalam kegelapan karena dosa mereka. Yesuslah namanya. Bukan hanya untuk umat Israel atau umat Yehuda pada saat itu. Tetapi untuk setiap kita, setiap manusia yang hari ini sedang mengalami kegelapan. Hari ini sedang mengalami kesuraman, kekelaman. Yesus Kristuslah jawabannya. Dialah terang yang bersinar itu. Yesus Kristus yang dapat membereskan dan mendatangkan sukacita. Dan kita yang sudah percaya, kita bisa berkata amin, bukan? Itulah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Oleh karena itu, saudara, pertanyaannya gimana cara Yesus Kristus membereskan semua persoalan itu? Atau saudara, mengapa Yesus Kristus itu bisa melakukan hal demikian? Ada kualifikasi seperti apa sehingga hal tersebut bisa diwujudkan? Kenapa bukan yang lain? Kenapa harus Yesus Kristus? Saudara, kita fokus ke ayat yang kelima tadi. Saudara, kata yang pertama, saudara, dikatakan, saudara, penasehat yang ajaib. Fokuskan dengan satu kata, ajaib. Saudara, kita mungkin familiar dengan lagu Penasehat Ajaib, maka ini digabungkan menjadi satu kesatuan. Penasehat ajaib.
Allah yang perkasa. Saudara, kalau kita lihat dari terjemahan daripada aslinya, saudara, maka sebenarnya ajaib dan penasehat itu satu persatu disebutkan. Jadi ada ajaib, ada penasehat. Nah, ada yang menafsirkan bahwa ini lebih baik digabung penasehat ajaib, berarti nasihatnya ajaib. Tetapi ada juga versi yang lain bahwa ajaib sendiri, penasehat sendiri. Misalnya kita lihat di dalam King James Version. Di dalam bahasa Inggris, saudara, dikatakan, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Ada 5 sifat. Kemudian terjemahan lama, saudara, di dalam terjemahan lama juga dikatakan, dan namanya pun disebut oranglah ajaib, bicara. Nah, bicara di sini itu berarti menasehati, berarti penasehat ya, kalau diterjemahkan dengan bahasa masa kini. Ajaib, bicara, Allah yang maha kuasa, Bapa kekekalan, Raja Salam, Raja Shalom. Nah, berarti saudara kalau kita mengambil terjemahan yang dipisah seperti ini, berarti ajaib itu dipisahkan dengan penasehat. Jadi ada keunggulan tersendiri daripada yang namanya ajaib itu. Sehingga saudara terjemahannya berarti bukan penasehat yang ajaib, meskipun memang betul nasihatnya ajaib, tetapi ini lebih daripada sekedar nasihat yang ajaib. Berarti terjemahannya adalah putra ajaib atau anak ajaib. Wah, ini saudara ya, sudah ada lagunya bukan? Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Jadi benar-benar Yesus Kristus itu adalah ajaib. Dia adalah putra yang ajaib, dia adalah anak yang ajaib. Nah, maka dari persoalan tadi yang saya paparkan, begitu gelapnya, suramnya, segala hal yang terjadi di tengah dunia ini, perlu ada sosok yang bisa membereskan semua ini. Nah, sosoknya siapa? Sosoknya harus punya kualifikasi, dia punya kriteria adalah ajaib. Kalau tidak ajaib, mana mungkin bisa membereskan persoalan seperti ini, bukan? Raja demi raja, presiden demi presiden pun tidak mungkin bisa membereskan persoalan gelapnya dosa manusia. Tetapi harus ada pribadi yang ajaib itu yang datang membereskan persoalan ini. Nah, sekarang saudara, hal apa saja yang kita bisa lihat dari keajaiban Yesus Kristus itu? Yang pertama-tama saudara, Yesus Kristus ajaib di dalam kelahirannya. Yesus Kristus begitu ajaib sehingga waktu dia lahir, dunia atau sejarah itu terbelah menjadi 2. Sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Sampai penanggalan kita pun saudara memakai penanggalan Yesus Kristus lahir di tengah dunia. Orang dunia pun kagum dengan sosok yang satu ini. Ini sosok siapa? Bisa membelah antara sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Ini dunia yang melihat. Nah, saudara-saudara, bagi kita orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan harusnya bisa melihat lebih kagum daripada dunia melihat. Lihatnya seperti apa? Saudara, dalam Perjanjian Lama itu ada ratusan nubuatan mengenai kelahiran Yesus Kristus. Bahwa suatu hari kelak ada Mesias yang akan lahir itu. Ada putra yang lahir itu. Dan masih banyak nubuatan-nubuatan yang lain. Bahkan selama Yesus hidup di tengah dunia. Bahkan Yohanes Pembaptis juga dinubuatkan yang mengarahkan kepada Mesias itu. Semua nubuatan itu ada di dalam Perjanjian Lama. Dan ajaibnya adalah Yesus Kristus betul-betul menggenapi nubuatan tersebut. Tanpa meleset satu kali pun, saudara. Tidak boleh ada satu nubuat yang salah.
Berarti dari ratusan nubuat semuanya tergenapi. Ini sangat ajaib. Bagaimana mungkin ada seorang sosok yang akan lahir, ada nubuatan ratusan tahun sebelumnya. Saudara, ini siapakah ini kalau bukan pribadi yang ajaib? Sangat luar biasa sekali, saudara. Yesus Kristus lahir menggenapkan nubuatan perjanjian lama, ratusan nubuatan. Itulah bukti dia ajaib. Kita lihat contohnya misalnya di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu sebuah tanda. Sesungguhnya seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra dan dia akan dinamakan Immanuel. Saudara, ini nubuatan yang kemudian digenapi dan kemudian cara kelahirannya pun adalah ajaib. Adakah orang di dunia ini dilahirkan oleh seorang perawan tanpa suami? Tetapi Yesus Kristus dilahirkan dengan cara seperti itu, saudara-saudara. Bahkan dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Ini di luar nalar, bukan tidak masuk akal, tetapi supranatural. Ada hal yang masuk akal rasional, ada hal yang tidak masuk akal irasional. Saudara, kita tidak percaya irasional. Tetapi ada hal yang sifatnya supra-rasional, supranatural, saudara. Di mana Yesus Kristus lahir dengan cara yang supranatural, supra-rasional. Tidak mungkin ada seorang di dunia ini lahir dari perawan. Tetapi Yesus dilahirkan dengan cara seperti itu. Bagaimana mungkin aku belum bersuami? Bahkan Maria juga bertanya seperti itu, bukan? Tetapi bagi Tuhan semuanya mungkin. Hanya satu kata yang memberikan kesan terhadap kelahiran Yesus, yaitu ajaib. Yang kedua, saudara-saudara, keajaiban Yesus Kristus yaitu ajaib di dalam sifat dan ajaran-ajarannya. Nah, saudara-saudara, Yesus adalah manusia. Yesus juga adalah Allah. Ini sifat seperti apa? Tidak ditemukan di dalam pribadi yang lain. Kita adalah manusia, kita bukan Allah. Kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi Yesus Kristus, dia adalah manusia 100%. Yes, tetapi juga Allah 100%. Satu pribadi, tetapi dia punya dua hakikat. Manusia 100%, Allah 100%. Yesus Kristus bisa sedih, bisa menangis, bisa lapar, saudara. Tetapi dia juga bisa melakukan mujizat seperti Allah melakukannya. Dia membangkitkan Lazarus. Oh, luar biasa, saudara. Dia punya sifat keilahiannya sehingga waktu dia meredakan angin ribut, murid-murid berkata, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Murid-murid pada saat itu takjub, yang tadinya ngelihat gurunya tertidur, lalu meredakan angin ribut, sampai angin ribut itu bisa taat dan kemudian hening. Siapa gerangan orang ini? Nah, saudara-saudara, selain berkuasa, Yesus juga sangat cerdas dan berhikmat, saudara. Waktu menghadapi perdebatan-perdebatan, selalu ada bisa menjawab jebakan-jebakan dari orang Farisi. Bahkan orang-orang itu terpukau, ini siapa pribadi yang seperti ini? Murid-muridnya terus bertambah, rela ikut dia dari pagi sampai malam, saudara. Pribadi yang penuh dengan karisma yang luar biasa, namun hatinya penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan kasih. Dia tidak membiarkan orang kelaparan, memberikan mujizat kepada ribuan orang, bahkan belasan ribu orang pada saat itu. Ini pribadi siapa? Sehingga di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-15 dikatakan, maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Bukan berarti kita ikut Yesus, kita nggak usah belajar, saudara ya. Kita harus belajar, kita bukan Yesus, kita harus belajar Alkitab, bertumbuh di dalam kebenaran. Tetapi sampai orang sangat salut sekali dengan Yesus Kristus. Kok bisa punya kecerdasan seperti ini? Tidak masuk di dalam seminari Yahudi pada saat itu, tetapi kecerdasannya sangat luar biasa, sangat brilian sekali.
Lalu kemudian di bagian yang lain saudara, di ayat 47-48 Lukas 19 dikatakan tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Pengen mereka eksekusi tapi bingung gimana caranya. Karena apa? Karena fansnya sudah semakin banyak, rakyat sampai terpikat dengan sosok Yesus Kristus ini. Oh luar biasa saudara, kecerdasan sifat-sifatnya sangat ajaib. Dan yang terakhir, yang ketiga, keajaiban Yesus Kristus itu terlihat dari mana? Yaitu ajaib dalam menyatakan kasih-Nya. Kasih-Nya yang luar biasa dinyatakan kepada setiap kita. Yesus Kristus pribadi yang ajaib, punya kepandaian yang ajaib, punya sifat-sifat yang ajaib, lalu rela turun ke dunia saudara-saudara mencari orang yang berdosa seperti saudara dan saya. Lalu menyerahkan nyawanya untuk mati bagi setiap kita. Inilah kasih yang ajaib. Luar biasa saudara-saudara. Kasih yang seperti ini tidak ditemukan di dalam kasih manusia. Tidak pernah ditemukan di kasih manapun, di belahan dunia manapun. Selain daripada Yesus Kristus, Sang Putra itu datang untuk menyelamatkan dosa manusia. Saudara, tidak mungkin kita punya anak kita serahkan kepada orang, bukan? Untuk disakiti. Untuk sebagai ganti kesalahan daripada orang lain. Apalagi anak satu-satunya, saudara. Tidak mungkin kita akan melakukan hal seperti ini. Kecuali hanya Yesus Kristus yang rela mengorbankan dirinya. Mati di atas kayu salib. Supaya kita hidup. Dia rela mati supaya kita hidup. Inilah kasih yang tidak masuk akal. Kata Francis Chan, seorang penulis buku dan seorang pendeta yang terkenal. Dia berkata inilah crazy love. Cinta yang melampaui akal. Melampaui akal. Bukan tidak masuk akal tetapi melampaui akal. Tidak mungkin kita bisa pikirkan kasih yang seperti ini. Selain daripada kasih Allah. Yang rela turun ke dalam dunia. Oleh karena itu Yesaya menyimpulkan di ayat yang terakhir. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kecemburuan itu maksudnya ada cinta, kasih, gairah, hasrat yang dari Tuhan. Hasrat yang kudus yang dari Tuhan. Yang hanya bisa melakukan hal ini. Tidak mungkin dari manusia sehebat apapun. Sudah luar biasa sekali saudara. Ketika kita merenungkan akan hal ini kita bisa takjub. Kita punya Allah yang ajaib. Allah yang ajaib itu menyatakan kasih-Nya yang sangat ajaib bagi setiap kita. Maka kita pun juga harus didorong saudara. Bagaimana seharusnya respon yang tepat. Bukan hanya takjub dan heran saudara, tetapi ada langkah-langkah berikutnya saudara. Apa respon kita ketika kita sudah mengalami kasih yang ajaib itu. Nah saudara-saudara, hal yang menarik Yesaya menuliskannya itu seorang anak telah lahir. Bukan akan lahir, padahal itu nubuatan 700 tahun sebelumnya. Harusnya kalau kita tahu dari runtutan historinya saudara, bahwa seorang anak akan lahir. Nah ini ada banyak saudara tafsiran-tafsiran. Kenapa ya Yesaya itu mengatakan seorang anak telah lahir. Atau mungkin dia mendapatkan penglihatan pada saat itu. Lalu kemudian sudah mendapatkan penglihatan. Tetapi saya tertarik dengan satu penjelasan. Kenapa Yesaya menuliskan bahwa seorang anak telah lahir. Sepertinya lampau, bukankah nubuatan itu belum terjadi pada saat itu?
Nah katanya seperti ini saudara-saudara, karena Yesaya itu begitu yakin akan nubuatannya itu, sehingga ia menuliskannya seolah-olah itu sudah terjadi. Saking yakinnya, dia meyakini bahwa nubuatan ini akan terjadi dan pasti akan terjadi, padahal 700 tahun lagi. Saudara. Sangat besar sekali imannya. Dan dia sangat yakin sekali bahwa ini pasti terjadi. Bahwa suatu hari kelak ada pribadi yang ajaib. Dan ada pribadi ajaib yang memberikan kasih yang ajaib bagi setiap kita. Aku yakin sekali, aku tulis seperti ini. Oh, sangat luar biasa saudara imannya saudara. Nah kalau begitu saudara-saudara, bagi setiap kita yang kita sudah hidup 2000 tahun sesudah Yesus lahir, betulkah kita punya keyakinan yang faktanya sudah jelas, bukti-bukti sudah jelas, di mana ada 2000 tahun yang lalu ada Sang Mesias, anak yang ajaib itu sudah lahir menjadi juru selamat dunia. Betulkah kita punya iman? Betulkah kita punya keyakinan bahwa ini betul-betul sudah terjadi? Dan bukan hanya kita yakin akan fakta tersebut, tetapi apakah kasih yang ajaib itu masih berdampak di dalam hidup kita? Apakah kasihnya yang ajaib masih berdampak untuk hidup saudara? Apakah kasihnya yang ajaib berdampak untuk hidup saya? Renungkan dua pertanyaan ini, saudara-saudara. Yang pertama, apakah ada perubahan yang ajaib? Ketika kita sebelum kenal kasih yang ajaib. Dan ketika kita sudah mengenal kasih yang ajaib itu. Kalau dulu sebelum kenal kasih yang ajaib, berbicara kotor, maki-maki orang, marah meledak-ledak. Bagaimana setelah kita sudah mengenal kasih yang ajaib itu? Adakah ketertarikan dengan hal rohani? Adakah perubahan di dalam sikap hati kita ketika kita beribadah? Adakah ketertarikan kita membaca, merenungkan firman Tuhan? Adakah ketertarikan untuk kita melayani Tuhan dengan lebih lagi? Yang kedua, apakah kita percaya bahwa Allah masih bertindak dengan cara yang ajaib di masa depan kita? Apakah kita masih suka khawatir tentang masa depan? Apakah kita percaya terhadap janji Tuhan? Atau kita hanya mengikuti berita tahun depan ada resesi katanya seperti itu, lalu kita gelisah. Aduh Tuhan, ini bagaimana? Suram deh ini bangsa kita. Tetapi bukankah janji demi janji Tuhan wujudkan? Janji yang ajaib itu Tuhan sudah nyatakan. Dan seharusnya ketika kita menoleh ke belakang, kita melihat janji yang begitu mulia itu sudah Tuhan nyatakan. Buat apa kita takut dan khawatir lagi, saudara-saudara? Dan Tuhan masih bertindak untuk melakukan cara-cara yang ajaib di hari depan kita. Amin, saudara. Hilangkan kekhawatiran, berganti dengan firman, dan percaya terhadap janji Tuhan. Bukankah selama pandemi Tuhan bertindak dengan cara yang ajaib? 3 tahun, saudara melihat penyertaan Tuhan bukan? Dan akhirnya, puji Tuhan, waktu pandemi suram, ada kebahagiaan mengintip. Nah ini buktinya sekarang sudah onsite. Kita bisa beribadah dengan leluasa, kita bisa bersekutu bersama. Saudara, ini janji Tuhan, Tuhan genapi, pakailah ini modal untuk kita melihat masa depan. Masa depan katanya resesi, gak usah khawatir. Lihat janji Tuhan selama pandemi, ternyata Tuhan pegang janjinya, Tuhan setia. Lalu kemudian kita hadapi dengan penyertaan Tuhan. Percayalah, Tuhan yang ajaib dan kasih-Nya yang ajaib itu akan terus menopang dan menguatkan setiap kita. Amin.
Mari kita tenang sejenak, kita beresponi firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Ku percaya janjimu ajaib. Sekaligus ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya. Kita bangkit berdiri sama-sama, saudara. Katakan dengan sungguh. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya janjimu ajaib, janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku amin. Mari kita duduk kembali. Kita akan mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Dan kita bersyukur untuk kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah tanda persekutuan kita dengan Yesus Kristus. Ketika kita sungguh-sungguh menerimanya, ada berkat rohani yang Tuhan akan nyatakan bagi setiap kita. Dan kaitannya dengan firman Tuhan tadi, inilah janji yang Tuhan sudah nyatakan, janji yang begitu mulia. Sang anak sudah diberikan buat setiap kita. Ingat kembali akan cinta kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian pada satu bukit dan kita boleh mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar di
Pada satu malam, waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan kemudian ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang akan aku serahkan bagi kamu. Ingatlah peringatan ini untuk mengingat aku yang sebentar lagi aku akan mati bagimu. Sudah makan ia mengambil cawan dan lalu kemudian ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Maka perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai ingat-ingatan akan aku. Dan setiap kali kau makan roti dan minum cawan, kau sedang memberitakan akan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus sampai ia datang kembali. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bait yang kedua, dari kayu salib mengalir darahnya, roti dan cawan akan dibagikan. Dari kayu salib mengalir darahnya, waktu Yesus disengsarakan. Sana jadi hujan, juga disiksakan, yang membawa selamat dunia. Ku datang pada salib Itu ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku datang pada kakinya. Sana ku dapat mahkota. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku datang pada kakinya. Sana ku dapatkan mahkota. Apakah dari antara saudara ada yang belum mendapatkan roti dan cawan? Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Bapa dalam surga, kami menghadap tahta kudus Tuhan dan kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Biarlah sebentar kami akan makan roti dan minum cawan yang sudah siap di tangan kami ini. Berikan berkat rohani, pertumbuhan iman, sehingga kami percaya janji Tuhan yang ada di depan, yang masih tidak terlihat. Sama seperti kami percaya janji Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan melalui Yesus Kristus yang turun ke tengah dunia. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Roti di tangan kanan kita, roti yang sudah dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita dengan iman, kita percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus sudah diberikan untuk menebus dosa kita. Mari kita makan.
cawan di tangan kanan kita adalah tanda persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Kita percaya, kita beriman, Tuhan Yesus Kristus telah mencurahkan darahnya bagi setiap kita. Mari kita minum dengan iman. Kembali kita naikkan pujian pada satu bukit bait yang pertama. Ada satu bukit jauh dari sini, lihat Persilakan duduk kembali. sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, di sana Tuhan Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Dan ku datang pada kakinya. Salahku mahkota, dan ku datang pada kakinya. Kau datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Dan ku datang pada kakinya. Salahku dapatkan mahkota. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersama-sama dengan seluruh gereja sepanjang abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. pujian penutup kita, kasih Allah amat besar. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, namun mencapai dunia. Melakunya kan anaknya memberi kemenangan, mendamaikan dan mengampuni orang-orang berdosa.
Walau dengan dawat selaut langit dijadikan kertas, tiap batang sebagai pena dan tiap orang menulis rambutan yang menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat takkan membuatnya. Yang bercacat dikasihan, diampuni, disembuhkan. Kasih Allah tak terbatas, kau pun dapat menikmati. Walau dunia ini memang tak kuasanya lenyap, kasih Allah tetap teguh, kekal selalu. Kasihnya tak terduga, Kasihnya tak terduga. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini adalah hari pertama kita mengadakan ibadah di tempat ini dan full on-site. Tidak ada lagi streaming. Tetapi memang ibadah pada pagi hari ini direkam dan baru besok sore gitu ya akan diupload di YouTube. Kalau ada jemaat yang hari ini belum hadir secara on-site, berarti baru bisa mengikuti kebaktian itu secara lewat YouTube begitu ya. Secara pribadi saya sebagai gembala sidang hari ini mengucapkan selamat datang kepada semua jemaat. Ya, saya tidak tahu apakah ada yang sejak pandemi ini baru pertama kali hadir secara onsite di tempat ini. Jemaat ya, kalau ada silahkan angkat tangan gitu ya. Semoga saya masih mengenali. Udah 3 tahun enggak ketemu gitu kan ya. Enggak tahu ada atau tidak, ya kelihatannya mestinya ada lah. Yaitu siapa itu? Istrinya Pak Kris itu ya namanya jadi saya lupa. Maria ya, oke ada lah. Dia sungkan angkat tangan. Tetapi saya juga sekaligus bersyukur jikalau hari ini hadir yang sebetulnya baru pertama kali ini ikut kebaktian bahkan onsite di tempat ini di Gereja Petra Indonesia. Saya menyambutnya gitu ya. Kalau ada silahkan angkat tangan. Saya bukan pertama kali loh ya. Kalau ada silahkan jangan sungkan-sungkan gitu ya. Ada kok, ada orang yang secara pribadi saya undang untuk hadir pada pagi hari ini dan dia ada mengatakan Pak Yung saya sudah di gedung gereja. Nah, thank you ya Garcia ya, silahkan datang. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya. Oke, kalau udah ada, oke. Siapa Pak kalau boleh tahu namanya? Ya, Okta, oke. Ya, pendampingnya Om Ganda ya. Thank you untuk kehadirannya. Kalau berkenan, tiap kali datang ke tempat ini. Puji syukur ya, saya percaya onsite di tempat ini mulai hari ini dan seterusnya akan diberkati oleh Tuhan. Jangan sungkan-sungkan bawa banyak tempat, banyak bawa teman untuk hadir di tempat ini. Karena sayang masih banyak bangku-bangku kosong gitu ya. Bangkunya mahal itu. Nah, maksud dibiarkan cuma dongkrok gitu ya. Jadi tolong bawa banyak teman. Saya harap 2-3 bulan kemudian, bahkan kalau perlu enggak usah sampai 2-3 bulan, tidak ada lagi bangku-bangku kosong. Nah, semua ditempati. Biarlah tempat ini menjadi tempat di mana kebenaran, penghiburan, pengharapan yang ajaib selalu boleh menjadi bagian daripada hidup kita. Kita menyanyikan refrennya satu kali, kasih Yahu betapa kayanya, lalu kita masuk di dalam doa syafaat.
betapa kayanya, tetapi nyanyikan malak dan saleh-salehnya. Kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetapi nyanyikan malak dan saleh-salehnya. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, sekali lagi kami menaikkan syukur yang tak pernah berhenti-henti. Karena kasih setiamu, penyertaanmu, pemeliharaanmu, dan bahkan pertolonganmu saat demi saat, sungguh-sungguh kami rasakan. Terlebih lagi pada pagi hari ini kami boleh mendapatkan kesempatan memasuki minggu pertama daripada bulan Desember ini. Dan bahkan merenungkan satu tema yang sangat penting, kasih yang ajaib. Kami mengucap syukur bahwa yang ajaib, Kristus sudah mencurahkan anugerah dan kasih-Nya yang ajaib kepada setiap kami. Orang-orang yang sesungguhnya seperti lagu yang tadi dinyanyikan, siapakah kami ini Tuhan? Kami hanya debu belaka. Namun Engkau yang ajaib, mencurahkan kasih-Mu yang ajaib dengan cara mengkorbankan diri di atas kayu salib untuk kami semua. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Kami juga percaya ya Tuhan, penyertaan-Mu dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak berubah. Dulu kepada umat Israel, sekarang untuk kami semua umat percaya. Dan hari-hari selanjutnya juga untuk kami, bahkan lebih banyak orang-orang yang nanti akan dijangkau oleh pemberitaan akan kebenaran firman Tuhan. Penyertaan-Mu yang ajaib juga akan menyertai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh hadir dalam ibadah serta onsite full di tempat ini. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu. Kami sungguh merasakan kemurahan-Mu. Kami sungguh merasakan kekuatan yang Kau berikan melalui firman yang sudah kami dengar. Bahkan kami merasakan ada satu persekutuan yang unik antara kami dengan Engkau. Ketika kami menerima roti dan menghirup cawan. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk semua yang sudah Kau kerjakan bagi kami. Itu sebabnya ya Tuhan, sekali lagi khususnya melalui doa pada pagi hari ini ya Tuhan, hamba-Mu serahkan setiap jemaat-Mu satu persatu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang ajaib, penyertaan-Mu yang ajaib kiranya memberikan kepada setiap jemaat satu keyakinan, ada satu harapan yang ajaib yang akan Kau nyatakan di dalam kehidupan mereka sejak hari ini dan seterusnya. Sehingga semua orang jemaat-Mu Tuhan, domba-Mu satu persatu yang sedang mengalami pergumulan, kami percaya mendapatkan satu iman yang baru, kekuatan yang baru untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami secara khusus tetap berdoa ya Tuhan untuk korban gempa di Cianjur, bahkan yang kemarin sore korban di Bogor. Tuhan, kami belum tahu berapa banyak dampak korban di gempa Bogor kemarin sore, tetapi kami berdoa ya Tuhan, kiranya apa yang Kau izinkan sebanding dengan pemeliharaan, sebanding dengan pertolongan yang juga akan Engkau lakukan, baik melalui banyak orang dan khususnya melalui tanggung jawab pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur. Bapa yang mulia, Bapa yang ajaib, boleh kami sebut setiap saat di dalam doa kami, sehingga kami berdoa seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan jangan memberikan kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa serta berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pertolongan bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silahkan duduk. Doa teduh.